Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Yang merasakan sukacita di tempat ini boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu dan Saudara. Kita boleh ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Mari siapkan hatimu untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lewat. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Hari ini mari Tuhan layakkan setiap kami, supaya kami boleh layak di hadapan. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita sama-sama naikkan pujian ini. Karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hargai bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat.
Bapa di sorga. Kami sembah, kami muliakan, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan di hidup kami. Oh haleluya, kami sembah, kami tinggikan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami muliakan, kami sembah. Glory bagimu, Raja di atas segala raja. Kami muliakan namamu Tuhan. Oh haleluya, oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ini kami Tuhan, membawa setiap apa yang kami punya. Apapun saat ini pergumulan kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu terbuka untuk kami. Kalau kami hari ini datang mungkin dengan keadaan duka cita, mungkin dengan keadaan sukacita, kami menaruh semua itu di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa semua hidup kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan layakan setiap kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita sama-sama sembah Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami layakkan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya Tuhan yang mengerti setiap keadaan kami. Oh, kami bersyukur. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Oh, kami muliakan namamu Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah sebab Engkau kami tinggikan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Mari Bapak dan Saudara kita sama-sama naikkan pujian. Glory, glory, haleluya di tempat ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari kita sama-sama sorakan glory, glory, haleluya.
Terima kasih untuk setiap penyembahan yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu. Saat ini kami Tuhan, pribadi lepas pribadi yang hadir pada hari ini, Tuhan yang boleh mengurapi setiap kami di tempat ini. Mari Tuhan lebih lagi layakkan kami, supaya kami boleh menerima yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau boleh ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan, amin. Menyapa Bapak Ibu dan Saudara sekali lagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara. Bersuka cita, boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Boleh berikan salam yang terbaik ke kiri dan kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Boleh salam kiri dan kanannya. Amin. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Kita sama-sama dipilih jadi kepunyaannya Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu dan Saudara, dengan bersukacita dengan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat Allah. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Oh terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Yang percaya Yesus jalan kebenaran di dalam hidup kita, mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
saudara. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh, di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan kekal. Yeay, beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Bapak di surga. Yeay, masih semangat ya Bapak Ibu dan Saudara untuk memuji nama Tuhan. Masih semangat, amin. Masih semangat. Mari dengan hati yang sukacita, yang percaya di tempat ini ada kuasa nama Tuhan terjadi. Lambaikan tangannya Bapak Ibu dan Saudara. Nama Tuhan yang teguh, yang patut kami layak tinggikan. Sama-sama katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng
Mari tiba siapkan hatimu untuk sama-sama renungi kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita sama-sama imani lagu ini. Lagu ini kata-katanya sangat sederhana Bapak Ibu dan Saudara, tapi punya makna yang sangat powerful. Mari kita sama-sama resapi, kita sama-sama renungi kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ada di dalam lagu ini. Hanya Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Tidak pernah Engkau memandang bentuk dan rupa kami. Mari dengan segenap hatimu kita naikkan pujian. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Bapa yang mengajariku Engkau buatku terbang bagaikan jawali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetes dan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Dengan kerendahan hati kembali mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Buatku terbang bagaikan jawali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan
kepada hambanya dipersilakan. Aku yang baik mengerti segala tetesan air mata Engkau biarkan ku berjalan sendirian sebab Kau Bapakku yang baik. Mari katakan, kita katakan sama-sama. Kau Bapakku yang baik. Amin. Mengerti segala tetesan air mata saat Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, mengerti segala tetesan air mata saat Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapakku yang baik, baik. Mari angkat suaramu, angkat suaramu. Kami bersyukur, kami kami menyembah Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh mulia. Engkau baik Bapa. Tiada seperti-Mu Tuhan. Terima kasih selamanya. Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sang baik Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kaulah yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih. Dekat pada
itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar, amin, dalam hidupku. Oh, memandang wajahmu, menyatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, amin Tuhan, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Menyatakan kebesaranmu, hadirmu dalam hidupku. Oh, memandang wajahmu, menyatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ada lagi, membawa sembah kami, membawa sembahku, amin, kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, mengejar hadirmu dalam hidupku.
Terima kasih bagimu Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Allah yang sungguh baik. Kami bersyukur kepadamu. Sebab namamu luar biasa. Sebab namamu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nikmati hadirat. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Engkau sungguh mulia Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Lewat persekutuan kami dengan anak-anak-Mu. Sebentar kami akan merenungkan sebagian firman. Urapi hamba-Mu Tuhan. Setiap kata kalimat yang hamba sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara terkasih Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kedatangannya teman-teman, Bapak Saudara yang sudah lama tidak datang. Selamat datang. Ya, mungkin karena kesibukan kita masing-masing. Saudara kasih Tuhan, ucapkan selamat datang untuk kita semua. Dan mari kita datang di hadirat Tuhan dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari siapkan hati kita. Dan anak-anak sekolah minggu boleh bersama dengan saudara kita Paul yang akan mengajari mereka. Ya. Andre ikut di sana. Oh ya, sini Andre. Ya. Baiklah Bapak Saudara kasih Tuhan. Mari kita buka di Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat 2. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 103. Bapak Saudara kasih Tuhan, dikatakan di sana seperti ini. Hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pemazmur berkata di sini katakan, di awal katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan. Kebaikan siapa Bapak Saudara? Maksudnya kebaikan Tuhan. Bapak Saudara kasih Tuhan, kata puji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pernyataan, rasa syukur dan penghargaan yang tulus akan kebaikan yang diberikan oleh seseorang atau seseorang kepada kita atau kepada orang lain. Jadi rasa syukur itu pada saat seseorang memberikan sesuatu kepada kita, maka kita boleh bersyukur. Disitulah kita bisa bersyukur, Bapak Saudara maksudnya. Dalam ayat selanjutnya, Bapak Saudara kasih Tuhan, dikatakan di sana, dalam Mazmur 103 ini, dikatakan di sana, Saudara kasih Tuhan, kenapa Daud bersyukur? Dikatakan dia bersyukur karena Tuhan telah mengampuni kesalahannya. Kesalahan kita. Dan juga menyembuhkan segala penyakit kita.
penyakitmu, dia bilang. Dan juga menebus hidup kita dari lubang kubur. Dan juga yang memahkotai kita engkau dengan kasih setia dan rahmatnya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, kesan Tuhan, Mazmur khususnya Daud di sini bersyukur, dia memuji Tuhan, dikatakan karena tidak melupakan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah mengampuni segala kesalahan. Tentu Bapak Saudara Tuhan, kalau kita ingat hidup kita dulu dan sekarang, pasti kalau kita berpikir-pikir, kok bisa ya saya hidup di kota Jakarta yang begitu morat-marit, ketat. Sementara banyak orang yang hidupnya susah. Kemarin saya pulang dari rumah, kami pulang dari rumahnya Ibu Pipi. Kami berpapasan, ada seorang anak, ya mungkin dia, saya tahu mungkin dia tidak mempunyai masa depan. Nggak memiliki, mungkin karena putus asa atau pergaulan, akhirnya dia membuat wajahnya, mentato wajahnya juga, membuat antingnya sehingga ini bolong ya, ditarik ke bawah. Gitu. Gak tahu kenapa saya bilang, saya cari uang, gak banyak sih, gak ada. Akhirnya saya bilang ke Hans, yang uang gak? Ada nih bang, sudah jauh dipanggil, oh, ada Pak Noto juga. Gak tahu tergerak aja hati saya untuk memberi, gak banyak sih. Tapi bersama Tuhan, dibandingkan dengan kita masih bisa menikmati, gak harus panas-panasan, bergumul dengan panas yang mengerikan. Atau ketika tetangga saya ada ngetok-ngetok, saya keluar. Kenapa Pak, ada kepentingan gini Pak? Saya lihat Bapak itu kucel sekali, mukanya mungkin kucel karena panas matahari ya. Karena sekarang panas matahari, Panadol gak mempan. Dosisnya kayaknya harus 4 jam sekali, itu pun gak mempan juga. Memang kan lagi sakit apa gitu kan. Dia panasnya minta ampun. Dan juga bajunya yang udah kucel. Gitu. Dibanding kita Bapak Saudara kasih Tuhan, kita masih bisa memakai baju. Pakai baju apa ya hari ini ya. Gitu ya. Terus besok makan apa ya. Namburu masih bilang kemarin. Saya gak masak di rumah Bud. Bukan karena gak masak di rumah. Karena badannya lemas. Bukan karena gak ada mau dimasak. Gitu. Masih ada dimasak tentunya. Kalau nggak dimasak bisa marah-marah Mang Buru kan. Pasti ada yang mau dimasak. Tapi ada orang yang nggak bisa masak apa-apa untuk hari ini. Dan pemazmur berkata kalau kita melihat kesalahan-kesalahan kita mungkin hari ini nggak mungkin bisa hidup di kota Jakarta ini. Kalau Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan kita. Apalagi kita ini orang yang gampang menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin kita tidak akan ada pengampunan dari Tuhan. Tetapi sejauh timur dari barat, engkau melemparkan dosaku. Dan Tuhan tidak pernah mengingat lagi kesalahan kita. Disitulah kita bisa mengatakan, aku free, aku bebas. Ada lagu Hillsong berkata, I am free, katanya di lagu itu. Kita bebas, bukan berarti bebas semua lakukan sesuatu, bukan. Tapi kita bebas dari segala ikatan-ikatan dosa. Kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Lewat pengorbanan dari kayu salib. Dan juga dikatakan mengampuni kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Mungkin hari ini kita masih sakit. Encok saya masih ada Pak, itu memang penyakit tua Bapak Saudara. Nggak usah disembuhkan, nikmatin aja. Tapi ada penyakit-penyakit yang telah sembuhkan yang mungkin kita, kalau sepengetahuan kita, kalau penyakit itu menyerang kita terus, kita sudah mungkin sudah pindah alam Bapak Saudara kasih Tuhan. Sudah bebas alam lain kita pindah. Tetapi hari ini kita bisa ada. Dan juga katakan Tuhan telah menebus hidup kita dari lubang kubur. Wah ngeri Saudara. Saudara gimana sih lubang kubur, nontonlah sering Indosiar. Di sana dikatakan ibu-ibu azab daripada melawan orang tua, azab dari melawan mertua, maka lubang kubur menjadi bagiannya gitu kan. Jadi itulah lubang kubur Saudara. Dan Tuhan katakan menyelamatkan. Kalau di sana dibuat mengerikan lubang kubur Saudara. Kalau pas mau dikubur banjir artinya banyak dosanya Saudara Tuhan. Saya nggak tahu
Kalau tiba-tiba dikubur dia ada orang kaya yang kita takut Tuhan, tiba-tiba dikubur di Kuiling atau di tempat-tempat yang bagus di daerah Cikarang sana, ada banjir nggak? Itu paling tinggi gitu. Saya nggak tahu apakah terjadi. Tapi selama saya menguburkan orang meninggal belum pernah ada banjir, saudara. Ada sepatu pendeta nongol ke dalam gitu. Jadi pendeta kami ini dulu dia suka melawak memang. Jadi memang dia dulu memang susah ya. Tapi waktu dia penguburan itu sepatunya mungkin ada haknya. Sepatunya itu mungkin udah mulai mau keluar haknya itu lepas, tapi dia terpaksakan. Pas dia mengubur, saudara, itu sepatu haknya lompat ke dalam kuburan, ding 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 gitu. Dikira itu apa? Dikira itu tanah. Inilah, ternyata itu hak sepatu, saudara, kata Tuhan yang sudah melakukan itu. Kalau orang Batak itu, aduh, kata itu. Kalau kita dulu kecil kalau ikut-ikut, jauh, jangan sampai masuk ke dalam. Nanti tiba-tiba masuk ke dalam. Dan saya pikir gimana dengan penggali lubang kubur panjang umur itu sampai sekarang kan nggak masuk juga ke dalam mereka gitu. Jadi itu mitos-mitos yang nggak perlu kita ingat-ingat gitu ya. Itu bagaimana lubang kubur itu seperti itu, saudara Tuhan, mengerikan. Artinya lubang kubur di sini kalau kita tafsirkan ke itu adalah dunia orang-orang yang tidak mau. Tapi yang memahkotai Tuhan katakan memahkotai kita dengan kasih setianya, yang memuaskan hasratnya, hasratmu dengan kebaikan. Tuhan berikan kita kebaikan, banyak kebaikan. Tuhan berikan kita banyak hal-hal yang baik dalam hidup kita. Walaupun mungkin hari ini kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita ini belum baik apa menurut pengetahuan kita. Tapi menurut orang lain kita sudah baik, bosan. Kalau kita bandingkan, jangan kita bandingkan kita dengan orang yang di atas kita, tapi kita bandingkan kita yang di bawah kita jauh lebih baik dari mereka. Bosan. Di Jakarta ini pasti kita banyak mengalami kebaikan Tuhan. Termasuk saya, Bapak Saudara juga kalau menyaksikan setiap kebaikan Tuhan pasti ada. Kemarin saya khotbah di tempat teman saya, dia baru bangun rumah hampir 5M. Saya bilang, wow, luar biasa loh. Padahal dulu kita sama waktu pelayanan ya, sama-sama kurus gitu ya, nggak ada masa depan. Tapi pelayanan, waktu itu kami pelayanan 5 sesi, pagi-pagi datang, salaman, shalom. Gitu. Kita hanya gitu, shalom. Masuk, gantian nanti sesi kedua, 2 syafaat, sesi ketiga terima tamu. Saya dengan dia main gitar, saya kadang menggitar, kita 2 syafaat, nanti terima tamu sampai 5 sesi. Dari jam 9 sampai jam 7 malam kita pelayanan. Nanti pulang jam 10 di rumah, kita nongkrong dulu di mana gitu. Dan waktu itu saya hanya dikasih, waktu saya di sekolah teologi, hanya dikasih transport 10.000. Tapi nggak itu tujuan. Dan baju kita cuci kering. Ya hari ini dicuci, karena tiap hari ada pelayanan. Hari Senin aja libur, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada pelayanan terus sampai Minggu. Jadi baju satu putih, maka kita harus cuci terus. Dan itu sudah makanya cuci kering. Hari malam ini cuci, besok harus kering gitu kan. Dan itu dipakai terus, Bapak Saudara. Saudara kata Tuhan, kaget saya. Luar biasa. Luar biasa ya berkat Tuhan ya. Ya, dia bilang. Terus dia WL-nya memberi kesempatan kepada dia untuk berbicara. Dia bilang, saya dulu sales Ajinomoto. Gaji saya 400.000 waktu itu. Tapi sekarang udah berapa? Aku bilang, ya, tapi dia ketawa. Saudara kasih Tuhan, bagi dia mungkin kebaikan Tuhan percayakan rumah seperti itu. Kaget juga. Itu dia ada di Kedoya, saudara. Dan bilang, berapa lah ini? Aku bilang, berarti hampir 5M lah kalau renov ini, aku bilang. Itu cuma COVID. Ya segitulah, Pak Pendeta. Katanya. Jadi ke aku juga, aku bilang, panggil Pak Pendeta kok sekarang. Padahal kita sama-sama berteman dulunya. Berteman sampai sekarang, itu ya teman dekat gitu. Tiba-tiba udah mulai dipanggil saya Pak Pendeta. Luar biasa ya, saya bilang. Pintunya juga dari kayu semua. Wah. Secara kesempatan saya tidak mengatakan itu kebaikan. Saya tidak sedang memancing kita untuk mendapatkan seperti itu, enggak. Saya tahu kesaksian juga bilang, kadang ada orang kalau datang orang ke rumah saya, karena kita tinggal di Pondok Indah, maksudnya Pondok Mertua Indah maksudnya, gitu kan. Jadi dia cerita, saya kaget juga, dibilang rumah mertua saya, kita satu kamar ada 5 orang mereka, anaknya itu tingkat 1, 2, 3, anak yang pertama tingkat 3 tidur, terus mereka berdua di bawah gitu. Jadi satu kamar mereka berlima, padahal udah gede-gede anaknya.
Maka mereka berdoa supaya ada rumah itu. Dan itulah berkatnya Tuhan. Dan rumah mereka juga sedikit banjir gitu. Saudara kasih Tuhan, dia bilang ini karena kebaikan Tuhan. Mungkin kita hari ini tidak mengalami kebaikan Tuhan yang lain-lainnya, saudara. Tetapi kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita sehat. Betul gak sih? Wah, Pak, kalau cuma sehat nggak kebaikan Pak, semua juga orang sehat. Saudara tahu nggak? Kalau saudara sakit, antri sekarang, apalagi pakai, udahlah. Gitu. Kemarin saudara kasih Tuhan ada orang di Instagram berantem gara-gara horden, ditarik, karena kan cuma satu kan, sebelah pengennya ditarik, akhirnya ribut gitu kan, ribut. Saudara kasih Tuhan kalau kita sehat itu luar biasa. Saya ini dan istri saya itu Mima itu beberapa kali kalau ke rumah sakit, kita bayar sebenarnya. Ada dokter, tapi dokternya dokter lumayan, kita bayar. Tapi kalau antri kita dari jam 9 dulu, kalau sekarang sih ada perubahan ya, jam 9, anak kita udah panas 39, hampir 40, kita harus kompres. Antri jam berapa? Masih jam berapa Mbak? Jam berapa lagi Mbak? Ya maaf ya Pak, dokternya lagi ke atas, ada penanganan, ada darurat. Kita tungguin itu. Anak kita mulai panas gak dia? Panas gak dia? Sebenarnya kalau sehat hari ini, jangan bilang, kok gak ada mobilku ya? Kok gak ada rumahku ya? Kok gak ada? Kalau kita sehat itu berkat Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Amin. Lihat teman-teman, maka sering kita lihat orang-orang yang antri. Nanti saya ditangkap kalau umpamanya saya kasih tahu. Susah. Kita udah mengalami itu, Bapak. Kalau kami emang gak separah-parah, tapi kalau kita di sosmed berantem, ada orang, khususnya kalau di kampung kita di Medan tuh sampai berantem sama kau gitu kan, utekanya gitu sampai keluar ini. Karena memang perlakuannya udah gak manusiawi terhadap mereka mungkin. Tetapi sistem mereka memang mau gimana gitu. Indonesia kita ini, Indonesia Raya ini masih, dalam hal itu masih banyak yang terzolimi lah. Dalam menurut saya. Belum bisa menikmati kebaikan dari pemerintah untuk kesehatan, Bapak Saudara. Belum lagi nanti orang yang cari kerja, Bapak Saudara. Dan hari ini kita bisa bekerja, hari ini kita sehat, kita bisa masih mengontrak, kalau kita ngontrak masih bisa dengan nyaman, tidur. Nggak harus diketok-ketok sama yang punya kontrakan, mana bayar, kalau nggak bayar besok pindah ya dari sini. Nggak gitu kan. Kalau begitu nanti hubungi itu Elsa. Bisa ada kesentuhan enggak kan? Itu artinya kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Itu juga kebaikan Tuhan, Bapak Saudara kesentuhan. Maka pemasmur berkata, pujilah Tuhan. Kalau kita sehat hari ini, Bapak Saudara Tuhan, itu berkat yang luar biasa. Apalagi di kota Jakarta ini. Apalagi sekarang ini, panasnya minta ampun. Harusnya banyak di luar negeri. Karena kepanasan ada orang meninggal. Kita sepele memang dengan panas itu. Biasa kok panas. Tapi sebenarnya ada orang-orang yang meninggal gara-gara kepanasan ini, Bapak Saudara kesentuhan. Karena salah menanganinya. Tiba-tiba mungkin panas. Ada orang, kemarin saya share tentang kalau panas jangan langsung minum air dingin. Kita kan kalau panas banget kan maunya langsung esep masuk ke tubuh kita. Nah, katanya bisa pembuluh darahnya bisa bermasalah. Tapi kita nggak mengalami itu. Kita sehat. Kemarin COVID hampir 2 tahun lebih, Bapak Saudara. Kita bisa sehat, kena COVID, ya, tapi orang lain kena COVID, udah langsung pergi ke alam, beda alam, tapi kita masih sehat. Walaupun kita kena COVID, tapi kita masih sehat. Bisa hari ini ada orang yang gak bisa melewati COVID, kita bisa melewatinya. Itu kebaikan Tuhan, Bapak Saudara. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Maka menurut saya kita gak perlu membanding-bandingkan. Kalau apa yang hari ini kita ada, itulah kita syukuri. Men? Jadi kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan telah menyembuhkan penyakit kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari lubang kubur. Karena Tuhan sudah menyatakan banyak mengampuni kita dari kesalahan kita. Maka itulah kita memuji Tuhan. Karena inilah kita memuliakan Tuhan. Gak perlu kita membanding-bandingkan hidup kita. Saya masih hidup saya seperti ini. Kita bandingkan. Kok saya udah mulai sekarang sekian. Kok belum ada rumah saya, kok belum ada, tapi usia saya sudah mulai tua sekarang. Gak apa-apa, Ustaz.
Mungkin nanti di langit baru, bumi baru kita punya rumah yang bagus. Amin. Untuk apa kita punya rumah di bumi tapi jiwa kita binasa? Bukan berarti enggak. Bisa, Tuhan juga bisa kasih kok berkat-berkat. Orang yang mengasihi Tuhan pasti luar biasa. Kemarin saya khotbah di sini, memang saya katakan kemarin khotbah. Mungkin Tuhan berikan berkat kepada teman saya ini rumah 5M. Tapi Bapak Saudara jangan menjadi kecil hati. Di kampung-kampung itu banyak kok pendeta-pendeta yang melayani Tuhan. Karena saya tahu dia juga melayani Tuhan. Ya mungkin Tuhan kasih berkatnya. Emang dia setia melayani Tuhan. Tapi kalau kita bilang, Pak saya melayani Tuhan tapi saya masih susah Pak. Oke. Tapi nanti anak cucumu akan perkasa di bumi. Amin. Mungkin enggak kita, tapi anak cucu kita. Saya banyak melihat orang-orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Bukan dia. Tapi anak-anaknya. Tiba-tiba ada orang yang tua yang bajunya nggak pas-pasan, kita lihat wajahnya pas-pasan. Tiba-tiba dia dengarkan, Bapak itu baru pulang dari Amerika loh. Ngapain? Anaknya ada di Amerika. Bah, ya kan? Enggak dia kaya, tapi anaknya. Enggak anaknya, cucunya. Jadi enggak. Kalau di depan sekolah Mima itu dikatakan, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi. Gitu kan. Yes, saya bilang. Saya melihat juga ada hamba Tuhan, kalau saya ke daerah gitu, waktu ke daerah, kita lihat jemaatnya, dia setia melayani Tuhan, hidup dalam pelayanan, terus sungguh-sungguh dalam pelayanannya. Tiba-tiba nanti dibilang, itu anaknya sudah di sini, ada di Australia. Jadi apa? Oh ya, begini banyak. Maka sebagai saya, hidup saya tidak pernah menyepelekan orang. Memang Bapak itu pas-pasan, tetapi anaknya, cucunya diberkati Tuhan, perkasa di bumi. Maka itulah gunanya kita takut akan Tuhan. Bonusnya itu mungkin gak hari ini kita terima. Tapi nanti. Kalau istri saya ngomong gini, Pak aku dapat bonus nih. Kapan keluarnya? Tahun depan. Lama juga ya. Ya sekarang bonus-bonusnya tahun depan. Baru tahun depan. Gak langsung dicairkan. Tahun depan. Ya kita juga gitu. Tuhan tuh memang gak hari ini kita dapat bonus. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Cinta ke Tuhan. Gak langsung tiba-tiba plok. Tiba-tiba di kamar kita ada duit. Segeplok. Langsung kita beli mobil gitu kan. Seperti sekarang, kemarin teman saya ngomong gini, Pastor, yes. Pastor kenapa nge-live di TikTok? Kenapa Pastor? Ada uangnya Pastor? Oh gitu. Oke, saya buat TikTok saya. Saya pelajari ternyata susah juga. Harus 1.000 pengikut ternyata ya kan. Kecuali Pak Noto buat akun 1.000 follow saya, baru saya bisa live gitu. Susah juga. Ternyata orang dikasih gift-gift itu, makanya waktu kemarin Nuna Maya bilang, jangan kasih gift kepada orang yang gak mau kerja. Dia kerja kok, cari 1.000 follower emang gampang. Susah ya kan. Cari 1.000 follower itu kan harus kerja keras buat kontennya dia, apa besok kontennya. Ya kan? Ada yang joget-joget, ding ding dung ding dung. Ya kan capek juga ding dung ding dung. Lama-lama harus 1 jam ya kan. Dung ding dung ding dung ding dung gitu. Ya kan. Itu kalau TikTok saudara, saya bilang urat malunya udah putus. Apalagi ibu-ibu yang itu urat malunya putus. Maka ada di TikTok juga, tiba-tiba suaminya banting handphone ya kan, bikin malu gitu kan. Saudara, itu juga kerja. Saudara kalau lewat, nggak tahu ya, inang mamanya Andika tahu nggak? Di samping daripada McDonald itu ada tukang ojek TikTokan. Saya kan penasaran, saya kayak orang ya, naik motor, apaan sih? Saya pinggir, ya ampun main TikTok ternyata live TikTok gitu kan. Jadi dikasih kita tiap hari loh, lumayan kan. Mereka walaupun kita kan kerja gitu. Jadi nggak kerja. Orang kalau live streaming, kecuali saudara coba duduk-duduk live streaming dikasih orang gift, ya nggak mungkin lah. Kalau cuma duduk pasti ada kontennya, konten apa live contohnya. Maka dibilang teman, Pastor, iya saya juga dapat Pastor dari sana. Tapi sebelum teman saya itu, dia kadang khotbahin, wah saudara disembuhkan Tuhan. Terus ada orang-orang juga nakal ya. Dia bilang, Pastor kenapa bibirnya berbusa? Karena kan ada live. Pastor berapa jam live sehari? 2 jam Pastor, ampun deh. 2 jam live ya kan. Kalau 2 jam live, kalau saya 2 jam live di Mima langsung tarik gitu. Pak, mah tidur katanya kan. Tidur di saya dulu baru live gitu kan. Susah, Pak Ustaz. Memang susah. Memang hidup ini susah, Pak Ustaz. Saudara Tuhan, mungkin kita nggak langsung mengalami banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Tidak seperti langsung kaya raya Bapak Saudara. Coba kita pikirkan kita sehat. Kita punya masing-masing ada penghiburan-penghiburan Tuhan yang berikan kepada kita. Maka saya katakan orang mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan lihat bonusnya. Lihat kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita. Kita menyembah Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang telah melepaskan kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Bapak Saudara kasih Tuhan. Maka Bapak Saudara kasih Tuhan, hal-hal apa yang perlu kita lakukan? Mengingat kebaikan Tuhan ini Bapak Saudara. Pertama yang perlu kita lakukan adalah bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan kita bersyukur gimana sih? Kalau saudara bersyukur bangun rumah, bersyukur apa yang saudara lakukan? Masak apa? Masak. Panggil orang kan? Bersyukur. Terus apa? Pasti masaknya apa? Minimal 2 masakan. Enggak aja 1 ikan teri doang. Enggak ada begitu bersyukur. Tapi semampunya mungkin kan? Bapak sama Tuhan bersyukur itu juga salah satunya itu bersyukur kita ekspresikan lewat apa? Dengan memuji Tuhan. Maka lagu-lagu kita itu juga mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena lagu itu diciptakan ungkapan perasaan orang untuk berterima kasih atas apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup. Maka lagu-lagu itu kita memuji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur. Kita nyanyikan lewat nyanyian kita. Maka perlu kita ke gereja, perlu kita berdoa, perlu kita membuat hubungan-hubungan kita yang lain dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga di sana mungkin kita malas-malasan, tapi di sana kita memuji Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Jadi kita perlu memuji Tuhan. Karena itu ekspresi dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau tadi karena kebaikan Tuhan sudah kita ceritakan bagaimana hidup kita ini dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Maka kita sebagai sikap kita untuk membalas kebaikan Tuhan itu adalah dengan kita bersyukur. Yaitu menaikkan puji-pujian kita. Menyanyikan pujian kita lewat lagu-lagu yang sudah diciptakan. Daud juga selalu bersyukur pada saat dia mengembalakan domba. Saya baca tafsirannya bersama Tuhan, Daud itu menuliskan lagu-lagu, syair-syair yang dituliskan di Mazmur juga di lain-lainnya. Tidak pada saat dia menjadi seorang raja, tetapi pada saat dia mengembalakan domba. Saudara kasih Tuhan, zaman-zaman dulu, kalau saya tahu pengembala-pengembala, khususnya di kampungnya tulang saya dulu, kalau dia mengembalakan, contohnya mengembalakan kerbau, dibawa sulingnya. Maka kalau kita lihat penggembala-penggembala dulu kan dibawa suling. Gitu kan, dia sambil dia menunggu kerbaunya dia main suling. Gitu. Maka kalau pintar main suling, coba tanya, dulu kamu pengembala sapi ya, atau pengembala kerbau ya di kampung. Coba tanya, jangan-jangan itu juga. Untuk menghilangkan kepenatannya. Nah Mas Daud juga berbuatkan lagu pada saat dia mengembalakan domba, diciptain lagu. Maka banyak hal-hal, maka Mazmur itu kalau selalu dinyanyikan juga di bait Allah pada masa itu. Pada saat puji-pujian, pada saat menaikkan pada saat ibadah perayaan-perayaan di Israel pada masa itu, mereka menyanyikan itu, ciptaan-ciptaan Daud ini. Kenapa? Karena itu rasa syukur mereka kepada Tuhan. Maka kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita cari lagu-lagu kita yang membuat syukur kita kepada Tuhan. Jangan juga kebanyakan syukur kita, jangan kita masukkan kebanyakan lagu-lagu yang membuat kita galau. Boleh sih dengar-dengar lagu-lagu dunia, bolehlah. Tapi jangan terlalu sering. Buatlah dulu lagu-lagunya yang mengagungkan Tuhan. Yang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Di mana kita berterima kasih atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bisa kita ekspresikan lewat lagu itu, Bapak Ustaz. Maka lagu bisa mengekspresikan itu. Maka kita pada saat menyanyikan lagu, kita bisa menangis,
atas kebaikan Tuhan. Apalagi lagunya benar-benar menyentuh hati kita. Pada saat kita naikkan pujian, kita juga bisa merasakan bagaimana Tuhan menolong kita, kita ekspresikan. Maka lagu-lagu itu adalah, menurut saya adalah pengucap syukuran kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Janjimu seperti fajar pagi hari, itu akan menguatkan dia juga. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kita ekspresikan pujian kita lewat apa? Lewat ucapan syukur, lewat nyanyian kita. Maka dalam Tawari 29:3 pasti katakan, dengan memuji Tuhan. Mari kita buka dulu dalam 1 Tawari 29:3 pasti katakan, sekarang nyala kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Jadi dengan nyanyian syukur kita. Itulah menjadi ekspektasi daripada ekspresi kita dalam mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, bersama Tuhan, apa yang perlu kita lakukan dalam mengekspresikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Tentu dengan membawa korban. Kalau kita ingat seorang perempuan di mana Markus 12 ayat 41, kita buka sama-sama dalam Markus 12 ayat 41, Bapak Saudara kasih Tuhan. Di sana dikatakan seperti pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana banyak orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya lah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara kasih Tuhan, korban juga penting kita bawa kepada Tuhan. Bukan karena banyaknya. Maka sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kita bawa korban kita. Apa yang bawa korban kita? Persembahan kita. Dulu sebelum uang, apa dibawakan oleh umat-umat Tuhan? Kalau di kampung apa dibawa persembahannya? Dibawa mungkin padi, beras, atau ubi. Kalau sekarang sudah berupa uang. Saya bicara ini bukan bicara masalah supaya uang saudara berikan ke gereja, enggak. Tapi perlu ada rasa syukur kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan kita. Bahwa Tuhan sudah menyertai kita dalam bentuk mungkin penghasilan kita bukan lagi kita bawa tiba-tiba di bawah sini ada ubi, ada kentang di sini kita buat di sini kan, nggak lucu juga kan. Tapi itu bisa semua dijadikan dengan uang contoh. Ini bukan bicara masalah banyaknya loh Bapak Saudara. Tetapi ini bicara hati, berapa yang ada yang mungkin kita mau berikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu juga seruakan pujian kita kepada Tuhan. Maka pada saat kita membawa persembahan kita, kenapa Markus menuliskan peti ini? Memberi persembahan di dalam peti. Kenapa enggak dihilangkan ini? Karena yang penting. Saya tidak bicara masalah banyak. Tetapi ini sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Dan sesuai rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka saya katakan orang yang memberi persembahan itu adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya penuh dengan kebaikan Tuhan. Kalau belum menyadari itu enggak apa-apa saudara tidak memberi persembahan. Karena orang yang memberi persembahan itu adalah orang yang menyadari bahwa apa yang kupunya hari ini, bahwa hidupku hari ini, bahwa keluargaku hari ini, bahwa pekerjaanku hari ini, bahwa rumah tanggaku hari ini, bahwa rumahku hari ini, bahwa kehidupanku hari ini karena Tuhan.
dan aku punya penghasilan diberikan Tuhan, maka aku berikan kepada Tuhan. Ada orang berkata seperti ini, wah untuk apa kita kasih persembahan ke gereja? Paling juga dimakan pendetanya. Dosa lu. Ya kan? Terus bayar listrik ini siapa yang membayarnya? Tuhan langsung dari surga. Terus yang membayar semua apa-apa maintenance kita dari mana? Apa Tuhan langsung dari surga datang? Enggak kan? Nah untuk itulah persembahan kita. Supaya berjalan pelayanan ini, di mana pelayanan ini merupakan wadah daripada kita untuk membawa jiwa, untuk dimuridkan, untuk didewasakan. Disinilah Bapak Saudara. Ini tempatnya. Gereja-gereja dimanapun, di Indonesia, di dunia ini. Itu adalah tempat di mana kita bisa didewasakan. Tapi Kak, bisa di rumah dong kita menyembah Tuhan, bisa dong kita mendengarkan khotbah di rumah. Bisa. Tapi Alkitab berkata, jangan kau menjauhkan persekutuan-persekutuanmu. Tapi nggak harus gereja, boleh. Tapi punya komunitas seperti itu. Itu kan butuh juga. Pelayan-pelayanannya, seperti kami hamba-hamba Tuhan. Juga kan harus hidup juga. Ayo Pak, pendeta kerja aja dong Pak. Ya ada yang kerja, tapi kan ada juga pendeta yang nggak bisa kerja. Hanya bisa melayani. Terus gimana? Kalau dipanggil Tuhan gimana? Cuma kan kalau di sosmed itu kita nggak mau berdebat kan, malas aja berdebat. Itu penting. Tapi dengan syarat jangan memaksa. Saya tidak mengatakan maksa. Enggak, jangan dipaksa. Maka saya katakan pemberian kita kepada Tuhan itu harus disadari bahwa kita adalah apa yang kita miliki ini akan dari Tuhan. Maka kita kembalikan kepada Tuhan. Maka baru sebagai pembawa kolektor kalau nggak kasih persembahan jangan dibolang. Nah, mana ada persembahanmu? Nggak boleh. Nanti kalau nambur begitu kita panggil dia. Nambur sini, kenapa dibolang orang nggak memberi persembahan? Nggak beri persembahan nggak apa-apa di sini. Silakan. Kalau nggak ada uangnya nggak apa-apa. Saya emang benar-benar nggak ada uang. Enggak, saya akan bilang, oke, panggil kalau nggak saudara nggak kasih persembahan di sini. Tiba-tiba saya bilang, tolong urus ke RT RW bahwa kamu adalah suatu miskin, bawa ke saya. Nggak harus gitu. Usaha di sini tetap. Kita nggak perlu mempersulit orang nggak kasih persembahan di sini. Kalau saudara belum sadar dan belum ada mengalami penghasilan, oke, nggak apa-apa. Tetapi kalau saudara diberkati Tuhan, udah ada, dan hidup kita sudah berlebihan, dan kita tahu ini karena Tuhan, tidak mau menolong, membantu pekerjaan Tuhan, itu pelanggaran di mata Tuhan. Ingat ya, garis bawah ini jangan dipelintir. Sudah diberkati Tuhan, artinya ada lebih. Tapi kalau masih belum, mungkin ada penghasilan kita. Belum bekerja, gak apa-apa. Saya pasti namburu tidak akan membolang saudara. Persembahanmu, mana persembahanmu? Enggak. Dia bukan tukang palak di pasar. Dia adalah orang baik. Yang menjalankan pelayanan juga. Sebagai membawa kantong kolektan untuk di jalan. Maka di gereja kita bersama Tuhan nggak ada 2 kali 3 kali persembahan, sekali aja. Jadi saudara tidak perlu menukarnya. Sekali tapi langsung banyak. Saudara kasih Tuhan, kita ini perlu memberi. Tapi kalaupun nggak ada, jangan. Seperti janda miskin. Kalaupun ada, segitu mungkin. Dan saya pun kalau ada persembahan yang hanya sedikit, saya tidak pernah bilang, kok cuma segini sih, enggak. Saya tahu inilah pemberian terbaik dari dia. Dan saya doakan, kita doakan. Gak apa-apa. Gak apa. Dan saudara kata, terus dari mana dong nanti gereja hidup? Kalau Tuhan menolong, pasti Tuhan menolong. Bapak saudara, lakukan aja bagian kita. Apa yang ada dalam diri kita. Sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan, kita berikan untuk Tuhan. Lihat janda miskin. Ini jadi contohnya Bapak saudara. Kemarin juga saya bicara, ada anak Ramburu bicara waktu di Komsel. Persembahan kita seperti perpuluhan kita bukan karena banyaknya. Tapi karena mulai ketaat. Entah itu sedikit, masukkan di amplop kasih gereja. Cuma segitu. Cuma 10.000, yes kasih aja.
masuk ke amplop, ini perpuluhanku bulan ini. Gak apa-apa. Bukan karena banyaknya. Saya tidak pernah melihat karena banyak. Dan saya pun ke sinode tetap memberikan perpuluhan saya. Bukan karena banyak. Kadang kekurangan juga kita, tapi saya kasih itu. Sebagai wujud bahwa saya tunduk di bawah otoritas daripada sinode. Saya bernaung di sana, saya berikan persembahan. Kadang istri saya sebagai bendara bilang, kita kan kekurangan Pak. Kasih aja, kita mau taat. Kita belajar taat. Saya suka berdebat dengan dia. Kau selalu baik kau jadi orang. Gak apa-apa. Kita harus baik. Kalau ada orang gak baik sama kita, terserah. Apa yang ada bagi kita kasih. Kalaupun minggu depan gak tahu ada lagi ada dia rekening gak untuk bayar hotel, kasih aja. Saya mengatakan ini bukan supaya dibelas kasihan enggak, tapi saya mengatakan kepada saudara, saya juga taat. Saya juga memberikan contoh kepada saudara, saya taat. Jangan pikir, wah gembala gak ada perpuluhan itu mau kemana. Saya kasihkan perpuluhan juga ke sinode. Bukan di gereja ini, ke sinode tanggung jawab kita. Dan saya belajar untuk itu. Dan suatu saat gereja ini supaya besar, perpuluhannya banyak, saya tetap akan setia di sana memberikan itu. Kita harus belajar. Saya sebagai gembala harus menjadi contoh, jadi berkat, bagi teladan bagi bau saudara kesampaian. Kemarin Inang dari Mama Andika cerita di waktu di Komsel. Dia bilang Andika itu banyak perubahan sekarang Pak setelah gereja. Ya. Karena saya khotbahkan selalu kita jadi teladan di sini. Kalau kita katakan A, harus jadi teladan dalam kita di sini. Contohnya saya bilang B, ya harus saya sebagai pemimpin harus teladan. Tiba-tiba kemarin Ahok ditanya, menurut Bapak siapa yang akan jadi presiden? Dia bilang A, B, B. Kenapa itu? Saudara kesatuan dikatakan, di dunia ini, di Indonesia ini banyak orang yang jujur-jujur. Tetapi kalau pemimpinnya nggak jujur, gimana orang jujur ini naik? Nggak mungkin. Maka kalau orang jujur, orang yang berani bersuara pemimpinnya, anak-anak buahnya itu pun juga akan kelihatan orang-orang yang jujur dan bersuara. Itu akan bohong. Tapi kalau orang-orang gelap di atas, maka orang-orang yang bersuara ini akan tenggelam. Maka itu pemimpin harus jadi teladan. Sama seperti Stephen Tong berkata, tidak akan ada ikan busuk dari badannya, selalu busuk dari kepala. Maka saya selalu mengatakan, sampai saat ini, mungkin saya banyak kurang, tapi saya berusaha untuk mengubah. Kita harus jadi teladan, jadi berkat sebagai pemimpin. Saya sebagai pemimpin. Maka saya katakan, saya beri. Kita kasih mah, kita harus jadi teladan. Tapi Pak, dari mana nanti? Udah kasih. Sedikit kok, gak banyak. Kalau saya katakan nanti jumlah dari saudara mengkur, kok segitu? Ya emang segitu pendapatan kita. Terus dari mana dapat yang lain? Ya dari mana? Dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, beri apa yang menjadi kemampuan kita. Tapi ingat ya, jangan berjudi ya. Ada orang gini, aku kasih 100.000, nanti kan kasih Tuhan 1 juta. Gitu kan, itu berjudi kan. Itu kasih masuk ke jackpot. Kalau Tuhan gak kasih, kagetan. Tuhan, aku sudah memberi perpuluhan ke JKI Getsemani. Apakah dimakan gembalaku? Atau dia pergi ke KFC makan? Atau ke Lapo Lubis yang memakan perpuluhan gitu? Enggak gitu Pak Ustaz. Betul Tuhan. Tentu yang kedua adalah mempersembahkan tubuh kita. Ini juga yang utama. Kalaupun kita memberi persembahan kita berupa apa jadi penghasilan kita, ya tetap juga kita memberikan persembahan kita. Sebagai tubuh kita menjadi persembahan, itu yang lebih penting Pak Ustaz. Yang pertama yang adalah tubuh kita sebenarnya penting ini persembahan untuk Tuhan. Itu yang lebih penting. Kalau hidup kita sudah dipersembahkan untuk Tuhan, saya pikir juga harta kita pasti dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. Saya selalu melihat bersama Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kalau kita pulang dari pelayanannya, pasti selalu itu lebih, pasti berkorban. Luar biasa. Saya di sini juga banyak. Kemarin komsel di sana, saya bilang melimpah makanan-makanannya. Saya bersyukur untuk itu. Saya tidak sebutkan namanya, tapi melimpah makanannya. Saya berterima kasih untuk itu. Hanya berdoa Tuhan terima kasih. Itulah mereka memberikan yang terbaik karena mereka mengasihi Tuhan.
Juga nemburu mungkin masakin kita pagi-pagi gini udah bangun pagi dia kasih masak kita di sini. Itu juga karena dia mencintai Tuhan, bukan karena ke saya. Kalau ke saya dia pasti tak kecewa nanti. Dia karena tahu dia mengasihi Tuhan. Dia bermasak untuk Tuhan. Maka dia masak pagi-pagi bangun jam 4. Sem untuk Tuhan. Sem untuk. Kalau dibilang untuk Ronald. Maka pada saat dia sakit hati ke saya. Berek kodo gembalatai. Tapi kalau untuk Tuhan. Mau saya gimana pun ya untuk Tuhan loh. Mau sama Tuhan hidup kita pertama persembahkan. Ketika saya pernah khotbahkan di sini ada seorang anak muda dia nggak punya apa-apa. Kalau zaman dulu itu persembahan harus dibawa hasil ladangnya apa semuanya ke depan. Dia nggak ada hasil ladangnya juga nggak ada, dia baru bertobat. Maka dia persembahkan tubuhnya masukkan ke keranjang. Dia sebagai persembahannya sekarang. Tuhan mau kita hidup kita sebenarnya penuhnya untuk Tuhan. Itu yang penting, hati kita untuk Tuhan. Maka dalam Roma 12 saya berkatakan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Hidup kita persembah. Jangan gini. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan. Enggak gitu persembahan. Kadang kita mempersembahkan ke Tuhan hidup kita. Tapi yang kita persembahkan cuma sedikit. Yang kita pengen masih banyak. Maka banyak. Dosa-dosa kita masih jalan terus. Emosi kita juga jalan terus. Egois kita masih jalan terus. Gak bisa kita menahan emosi kita. Sama seperti teman saya, saudara kasih Tuhan. Dia gak bisa menahan buang air besarnya. Jadi kalau dia ada datang di mobil, itu bisa keluar sendiri. Bau nih. Bau. Ternyata udah boker dia. Ya. Gila boker lu ya. Gitu. Akhirnya dia buang celana dalamnya. Gak tahu. Jangan bayangkan saudara baunya itu. Sama seperti Mima sekarang juga. Pak, udah kencing. Ya, bilang. Kita juga kadang bisa gak tahan, gak bisa menahan emosi kita. Suka sembarangan. Karena itu tadi, hanya ini Tuhan persembahanku. Kita gak segenap hati kita persembahkan untuk Tuhan. Padahal Tuhan mau hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kalaupun belum selesai, kita pelan-pelan selesai. Kebanggaan saya bersama Tuhan bukan karena saudara memberi banyak uang ke sini, enggak. Itu ketika tadi kemarin Konsel Inang ini cerita, Pak, si Andika itu sekarang udah gak emosian Pak. Dulu dia emosian. Oh gitu. Wah gue emosian. Tapi sekarang udah bisa lembut. Kenapa? Setelah dia di Getsemani. Ya puji Tuhan. Ya karena memang gembalanya mengajarkan dengan emosian. Walaupun saya masih emosian dikit-dikit gitu. Tapi minimal udah kurang banyak. Oh dulu emosian tenang pintu. Kalau nggak tenang pintu nggak puas. Tapi kenapa kita bisa redam-redamkan itu? Karena kita belajar untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita mencintai Tuhan. Maka cinta Tuhan itu mengalir dalam hidup. Kalau dikatakan sempurna, belum sempurna tentunya. Tapi puji Tuhan, itulah semangat saya melayani Tuhan. Dikatakan seperti itu. Semangat saya melayani. Jadi kalau saudara baik, apa yang saya khotbahkan ini bahwa saudara berubah, itu menjadi semangat saya untuk tetap melayani Tuhan. Tetap menjaga hidup kita dalam Tuhan. Persembahkanlah hidupmu. Yang terakhir bersama Tuhan Amri katakan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan adalah apa? Dalam Mazmur 91 katakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutleben, Mazmur Daud. Aku bersyukur kepadamu Tuhan dengan senap hatimu. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bersaksi bersama Tuhan. Jangan hanya diam. Orang kalau sudah menerima keselamatan Tuhan bersaksi. Jangan diam.
Bersaksi itu bisa lewat hidup kita. Maka hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Harus jadi teladan bagi orang lain. Harus bisa dilihat dari orang lain. Tapi Pak, selalu orang ada celah dalam diri Bapak. Kalau kamu, biarkan aja. Tapi yang penting kita, hidup kita mau benar di hadapan Tuhan. Jadi teladan. Bersaksi lewat kehidupan kita. Tentu di mana kesaksian itu terjadi? Dari keluarga kita dulu. Keluarga kita dulu. Itu saya bilang di sini. Keluarga kita dulu. Jangan kita berpikir langsung menjangkau dunia ini. Tapi di keluarga kita hancur. Kita mau menjangkau dunia, mau hebat di sana, di luar sana. Tapi dalam keluarga kita berantakan ya kan. Kalau di luar kita seperti seorang penyayang. Tetapi dalam keluarga kita nggak pernah sayang. Di luar kita seperti orang yang hebat, bergaul, mempedulikan orang lain. Tapi di rumah anak-anaknya nggak disayang. Kita menjadi bumerang bagi anak-anak. Kita menjadi musuh bagi anak-anak kita. Kita menjadi orang yang asing bagi keluarga kita. Bagi saya keluarga kita harus yang utama. Karena Israel dikatakan penginjilan itu mulai dari Yerusalem. Artinya dari diri kita, dari keluarga kita dulu. Keluarga kita di mana kita ada. Anak-anak dan istri kita. Kalau hari ini kita belum melakukannya, ada kesempatan lagi. Masih banyak kesempatan untuk kita bertobat bersama-sama. Termasuk saya Bapak Ustaz. Saya juga gak sempurna. Tapi menurut saya mau belajar untuk tetap hidup sempurna. Dulu kalau Mima malam-malam bangun kencing atau apa gitu. Kamu sih, karena mata ditarik tiba-tiba dia udah bangun. Kamu gitu. Tapi sekarang saya belajar, aduh marah memang, tapi ya udahlah kerjakanlah. Ini anak gua nih dan dititipkan Tuhan. Yohan juga kalau udah malas gitu, pingin marah gitu. Pak, pas lagi enak, Pak minum susu dong. Aduh, kemana gitu kan. Tapi udahlah, dia anakku. Coba, Pak minum susu dong. Udah tidurlah kalau situ, udah tidur. Tapi saya, bapak zaman dulu kan gitu. Tidur kau, tidur. Akhirnya tidurlah dia dengan perut kosong. Kasihan gak? Kita kalau perut kosong tidur apa? Saya kalau mau tidur perut kosong gak bisa. Terus saya bilang malam-malam, di manakah ada Indomie? Ada dia. Tiba-tiba mamanya bilang, malam-malam kau makan Indomie ya. Makan Indomie terus kau, biar meledak perutmu itu. Gak enak kalau tidur gak lapar Bapak Saudara. Tapi ada juga orang tua yang begitu. Pak bagi dong uangmu Pak, saya mau beli ini. Gak ada uangku. Tapi kalau temannya, kopi. Saya bayari semua satu warung ini ya kan. Saya bayar semua. Nanti namanya, si Ronald itu ternyata baik kali. Baik kali. Kenapa baik kali? Semua satu warung itu kita dibayari. Pulang dari Jakarta dibayari semua. Tetapi di anak-anaknya, susahnya pelitnya minta ampun. Kayak narik kerbau keluar uangnya. Kerbaunya ditarik lagi. Oh, padu lagi dong Pak. Akhirnya anaknya membuat kamuflase, diambil uangnya dikit kan, dikantongin. Ya. Kalau kita di luar sana hebat, Ustaz. Banyak orang gitu. Wow. Tetapi dalam keluarga kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan iblis ya. Kita di luar sana seperti bisa mengampuni orang. Kalau orang punya bijak, kalau ada orang sadar kepada kita. Ada di sosmed saudara ketemu Tuhan. Dia bilang, kita kalau lagi ibadah kita harus baik, sabar dan semua sabar. Gak boleh marah-marah. Tiba-tiba anak buahnya lewat, masuk. Dia bilang, kita harus sabar. Dia khotbahi semua anak buahnya. Tiba-tiba digaplaknya langsung lihat, pak gitu. Ya ngomong sabar, dia juga gak sabar ya kan. Kita ngomong enak, tapi prakteknya susah. Saudara sama Tuhan, dalam hidup kita itu, kita kadang seperti apa? Kalau kita seorang penulis, saudara, seorang penulis, contohnya dia menulis di otaknya. Kenapa orang bisa gagal banyak skripsi, tesis, disertasi? Sebenarnya ada banyak orang pintar di otaknya. Dia punya ide di otaknya. Juga penulis, kita juga punya ide. Saudara kalau, maaf nih, nongkrong di kamar mandi, ada banyak ide enggak? Banyak kan? Tapi kalau udah kamar mandi, enggak ditulis, pas masak, apa tadi ya? Aku tulis tadi ya. Betul gak sih?
Betul nggak ini? Nggak ada yang betul, berarti cuma aku yang benar. Itu pasti betul. Tapi kenapa kita bisa lupa semua itu? Maka penulis sama Tuhan, kalau dia ke kamar mandi, dia akan bawa, dia tulis. Kenapa dia belajar menulis? Supaya mensinkronkan antara otak ini dan tangan. Itu susah. Dan itu harus dilatih. Karena di ide kita, pada saat kita pegang pensil, pegang pulpen, pegang tab kita untuk buat sesuatu, apa tadi aku bilangnya? Pusing. Kenapa? Karena belum sinkron. Tapi kalau udah mulai sinkron, itu akan terjalan dengan baik. Maka perlu belajar. Dalam hidup kita juga gitu. Dalam kita kalau kita melayani Tuhan, dalam ikut Tuhan, kita Tuhan baik dalam hidup kita. Terus kita mau belajar untuk hidup benar, hidup kudus. Itu nggak langsung kita hidup kudus, saudara. Kita harus sinkronkan dulu dari pikiran kita menjadi perilaku kita. Dan itu perlu belajar. Maka saya katakan tadi, kalau pendeta berkata tentang jangan kamu suka emosi, marah-marah. Kalau kita imani-imani terus. Kalau kita nggak mau sinkronkan dari otak kita menjadi perilaku kita, itu akan jalan terus. Dan itu butuh pelajaran, saudara. Kita belajar terus, belajar terus. Sampai suatu saat kita sempurna. Sama seperti orang yang pelit memberi contohnya. Kalau dia pegang uang, wah ini uangku. Dan diajari dia untuk memberi. Dia susah itu pasti. Itu seperti menarik kerbau keluar dari kandangnya. Tapi itu belajar terus. Kalau dia belum belajar sekali memberi, sakit hati. Aduh, uang segitu tadi kalau beli ini. Kok dikasih gereja sih? Tapi lama-lama dia belajar terus. Gitu Ustaz. Itu gitu. Saya itu nggak tahu ya, suka kali kalau ngomongin orang itu enak banget rasanya. Tapi sekarang saya belajar untuk ada memang kadang saya ceritakan, tapi kalau sekarang, kalau dulu bisa, kalau ada masalah saya cerita ke teman-teman, woi gimana nih enak kali ngomong, ada orang dekat. Tapi sekarang enggak, saya tahan. Belajar menahan. Kecuali kalau ditanya baru saya kasih tahu. Kenapa? Itu candu juga besar. Ngomongin orang itu candu loh. Kalau kita nggak menahan mulut kita itu candu. Dan itu saya katakan, dalam hal itu kalau kita sudah gitu, kita menjadi orang yang tidak lagi menceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan yang ajaib. Kita saksikan kecintaan Tuhan yang baik. Juga menceritakan secara pribadi. Kemarin orang ini cerita, dia lagi ada menolong orang. Menceritakan Tuhan Yesus kepada orang itu. Yang nanti Pak saya mau berkorban, puji Tuhan. Emang begitulah kita harus percaya. Jangan hanya diam, menjadi orang yang diam. Tapi kita juga harus menceritakan kebaikan Tuhan. Penginjilan, ceritakan. Maka Mazmur berkata, ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada semua orang. Maka kita akan melihat hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Mari bersaudara sama Tuhan. Ucapkan syukur kita lewat korban kita. Lewat kesaksian kita. Dan juga lewat kesaksian kita. Dan juga lewat nyanyian-nyanyian kita kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya bersama Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Untuk kita datang di hadapan Tuhan. Untuk kita menyembah Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala kita. Satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, hamba bersyukur sudah menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-Mu. Tuhanlah terus yang memberkati kami semua jemaat-jemaat-Mu ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara saat ini. Tapi Tuhanlah, Roh Kuduslah yang tetap memberikan pemahaman kepada setiap pribadi kami. Agar kami semakin hari, semakin melihat, semakin hari kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Semakin kami boleh menghormati hadirat-Mu. Bapa, terima kasih kepada-Mu untuk hari yang indah, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu buat segala kebaikan-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biar hidup kami ini menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Bapak Surgawi, kami berterima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bawalah kami untuk semakin mendekat Roh Kudus
Tolonglah kami agar kami semakin boleh mendekat kepadamu. Dan hidup kami persembahkan untuk. Nah, saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan juga sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami ingin memberikan terbaik buat Tuhan. Berkuduskan, sucikan persembahan kami ini Tuhan. Agar setiap persembahan yang kami berikan ini dapat kami pergunakan untuk lancar pekerjaan di tempat ini. Dan dengan ucapan syukur kami berikan terbaik buat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi tempat ini. Tugas persembahannya boleh